pasca pandemik orang berpendapat bahwa masyarakat yang sehat dan bermartabat itu lebih urgen daripada hanya memikirkan pertumbuhan ekonomi. Anda sudah tahu berbagai pemberitaan di media di mana-mana, ya, apakah itu di medsos ataupun di televisi, ada perbedaan cara berpikir pemerintah kita, di mana pertumbuhan ekonomi masih dipertahankan. Nah, ternyata di dalam doktrin ekonomi yang lebih penting itu adalah masyarakat yang sehat dan bermartabat daripada memikirkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Belanda walaupun minus itu diabaikan dan fokus pada menyelamatkan nyawa rakyatnya. Nah, ini adalah kegiatan yang sudah mereka mulai sejak akhir 2019 dan di Amsterdam itu sudah 2 bulan yang lalu dilakukan penerapan dengan ekonomi dalam kebijakan-kebijakan pembangunan kota. Nah, ini workshop di Philadelphia, di Portland, dan Amsterdam, participatory planning. Jadi seluruh elemen kota itu diajak berbicara dan diberikan kesempatan untuk memberikan masukan dan apresiasi. Jadi bagaimana kota ini atau daerah ini menjadi rumah bagi semua orang, gitu. Rumah yang nyaman, tempatnya berkembang, ya, tapi lahan terbatas, pertumbuhan penduduk naik, tempatnya juga berkembang. Gitu. Nah, dalam hal ini perlu kerjasama semua pihak, modal sosial dari masyarakat itu sangat penting untuk saling menghargai dan saling mensejahterakan. Jadi mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat salah satunya. Dan yang lebih penting adalah kesehatan untuk seluruh warga kota. Inti doktrin ekonomi ini adalah bagaimana fondasi kesejahteraan sosial, ya, dengan batas ekologis ini bisa menciptakan ruang yang aman dan adil untuk semua. Jadi harapannya dalam pola perencanaan pembangunan daerah mampu mengadaptasi fondasi kesejahteraan sosial untuk masyarakat di dalamnya dengan, ya, memahami batas kemampuan ekologis wilayah tersebut, sehingga bisa diwujudkan ruang yang aman dan adil untuk semua pihak. Ini ada 7 cara berpikir seperti ekonom abad 21. Yang pertama, change the goal, ubah tujuan dari mengejar pertumbuhan GDP, ya, PDB atau bahasa Indonesia-nya, produk domestik bruto, ke donat. Yang harus kita perhatikan adalah donat ini, ya, ada fondasi sosial, ada 12 elemen. Pertama adalah kesehatan, food, water, energy, network, housing, gender equality, social equity, political voice, peace and justice, income and work, education. Nah, political voice ini sangat berpengaruh terhadap keputusan-keputusan publik. Sangat bersyukur kita hari ini ada Kang Agung, ya, sebagai anggota DPRD Kabupaten Bandung hadir. Bagaimana perspektif legislatif dalam hal ini dalam menjembatani kebutuhan masyarakat. Jadi ubah tujuan dari GDP ke donat. Jadi fokus adalah menyelamatkan seluruh masyarakat, seluruh warga kota atau warga daerah tersebut. Dan fokus memelihara keseimbangan alam, homeostasis. Yang kedua, see the big picture, lihat gambaran besarnya, ya, dari pasar mandiri yang kokoh ke ekonomi yang berkembang. Nah, di pasar mandiri yang kokoh, gambarannya seperti ekonomi makro yang selama ini udah 70 tahun itu dipegang teguh oleh seluruh pengambil kebijakan. Nah, sekarang di masa COVID ini, justru bagaimana kita menciptakan ekonomi yang tertanam di wilayah kita, di mana mulai produk hulu sampai hilir itu ada di wilayah kita. Coba ingat berita awal-awal COVID di mana Thailand dan Vietnam menutup ekspornya ke berbagai negara, ekspor hasil pertanian. Mereka tutup dan mereka alokasikan untuk rakyatnya, kayak gitu. Jadi mereka tidak mau lagi ekspor pangan. Artinya apa? Semua ingin menyelamatkan negaranya masing-masing.
Nah, ketika setiap negara itu naik pertumbuhan COVID-nya, maka setiap negara itu membutuhkan suplai pangan, kayak gitu. Kalau negara itu tidak memproduksi pangan sendiri, bergantung pada negara lain, ini akan sulit, kayak gitu, untuk mempertahankan hidup. Nah, sekarang kalau di Indonesia berkembang ya COVID di mana-mana, berbagai daerah, kayak gitu. Kalau daerah seperti Kabupaten Bandung, dia punya lahan yang luas untuk pertanian, dia bisa bertahan. Pertanian bisa mensuplai kebutuhan rakyatnya. Tapi kalau Kota Bandung tidak punya lahan pertanian, apa yang harus dilakukan? Kayak gitu. Maka urban farming menjadi penting. Dan ini bisa mengurangi beban. Contohnya itu. Kemudian memelihara kodrat manusia, nurture human nature. Ya. Dari manusia ekonomi rasional ke manusia sosial beradaptasi. Dari awalnya kita bagaimana meraih keuntungan yang sebesar-besarnya untuk pribadi, kayak gitu menjadi pengusaha yang sukses, tapi sekarang kita harus berbagi menjadi manusia sosial beradaptasi satu sama lain, saling membantu satu sama lain, dan ini adalah gambaran kemanusiaan ke depan. Kemudian pahami dengan sistem. Ya, dulu sistem ekonomi itu mencapai titik equilibrium antara permintaan dengan penawaran. Maka ketersediaan ruang, ketersediaan sarana dan prasarana itu sesuai standar. Kayak gitu. Standar itu mengikuti titik equilibrium. Anda punya standar permukiman ya, sarana prasarana. Satu TK didukung sekian penduduk, kayak gitu. Di dalam pemahaman ekonomi, mekanisme equilibrium itu masuk. Tapi untuk sekarang, dalam kondisi yang sangat dinamis, itu belum tentu masuk. Jadi kita harus berkolaborasi dan berimprovisasi di lapangan bagaimana ya menciptakan suatu ruang baru, suatu sistem baru yang kompleks ya yang bisa menjembatani seluruh kepentingan kayak gitu. Dan itu merata. Yang kelima adalah design to distribute. Ya. Dari pertumbuhan ya, yang akan tumbuh lagi, jadi kurva Kuznets ini yang menunjukkan bahwa ketika negara menjadi lebih kaya, ketimpangan harus meningkat sebelum akhirnya akan jatuh. Kayak gitu. Ini yang selama ini dipegang. Tapi sekarang berubah. Ya, sekarang berubah. Dengan adanya revolusi digital, semua orang punya kesempatan yang sama. Jaringan arus, penataan ekonomi sebagai terdistribusi jaringan dapat lebih adil mendistribusikan pendapatan kekayaan. Contohnya apa? Adanya YouTube. Kita semua bisa jadi artis. Ya, kita semua bisa jadi sutradara. Kayak gitu. Ada masyarakat biasa bukan artis, bukan aktor, tapi menjadi YouTuber dan penghasilannya besar. Itu kan kesempatan jaringan virtual yang menyediakan. Kayak gitu. Cuma persoalannya bagaimana kita bisa menangkap kesempatan itu. Create to regenerative. Jadi buat regenerasi. Regenerasi itu sangat penting. Regenerasi itu. Bukan di persoalan ekonomi, tapi juga di persoalan kehidupan manusia. Jadi ekonomi kupu-kupu ini ya dia regeneratif by design dengan perencanaan. Ke depan kalau tadi kita bicara negara, Thailand dengan Vietnam menutup diri dan pangannya untuk rakyatnya. Ke depan kita tidak bicara negara tapi bicara kabupaten kota kayak gitu. Ke depan bisa terjadi dalam satu kabupaten itu disediakan dari hulu sampai ke hilir, ya, termasuk TPA, ya, bagaimana mendaur ulang sampah, sampahnya dihasilkan rakyatnya sendiri, kemudian didaur ulang dan digunakan lagi di situ, tidak dikeluarkan. Begitu juga makanan, pangan, kayak gitu. Ke depan bisa seperti itu, ketika memang ini tidak terkendali COVID ini. Kemudian kurva pertumbuhan eksponensial ini perlu ditinjau kembali. Karena di dalam kurva pertumbuhan eksponensial, GDP itu terus naik, kayak gitu. Tapi saat ini di kurva S, kecenderungan ya itu pertumbuhan ekonomi itu harus dibatasi. Ada batasnya, tentu ada batasnya.
Nah, dari kondisi ekonomi ini berimplikasi pada ruang, berimplikasi pada sosial, berimplikasi pada keuangan dan kelembagaan. Implikasi terhadap perencanaan pembangunannya dari 7 cara berpikir itu apa sih? Saya akan lebih fokus pada mengubah tujuan. Mengubah tujuan. Saya tidak bisa menjelaskan semuanya karena terbatas waktu. Pertama, pemerintah harus mulai mengubah tujuan pembangunan tidak hanya untuk mengejar pertumbuhan produk domestik bruto atau GDP, tetapi menciptakan kesejahteraan sosial dengan mengelola sumber daya alam untuk kepentingan bersama dalam mewujudkan ruang yang aman dan adil untuk semua. Jadi Doknat ekonomi ini bukan untuk satu kabupaten, satu kota, atau satu provinsi, tapi satu planet dunia. Satu planet dunia. Kita semua punya kepentingan yang sama untuk bertahan hidup di dalam bumi ini. Kemudian yang kedua, menjadi kurang bernilai pertumbuhan GDP, ya, naik, tapi kesejahteraan sosial tidak merata. Sekarang GDP Indonesia katakanlah naik, tapi yang kita tahu banyak ketimpangan pendapatan, ketimpangan sosial, dan terjadi pengelolaan sumber daya alam, sumber daya lahan, ruang hidup, ekologis yang tidak ramah lingkungan, dan mengancam keselamatan bersama. Nah, apalagi di masa pandemi ini, selayaknya fondasi kesejahteraan sosial dan pengelolaan ekologis yang baik menjadi prioritas. Kita lihat di awal COVID, itu lingkungan kita, di RT, di RW masing-masing, itu sangat guyup, di mana siapa yang kekurangan, masjid menyediakan kotak infak sedekah bukan hanya dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk beras, indomie, dan lain-lain. Dan yang kekurangan boleh datang ke masjid untuk mengambil kotak infak tadi, misalnya. Seperti itu. Nah, ini adalah modal sosial yang harus dipelihara dan dikembangkan. Dan di Indonesia pada prinsipnya secara merata dari Aceh sampai Papua, modal sosialnya sangat kuat. Kemudian yang ketiga, daerah sebaiknya mulai melihat dan menakar kemampuan ekonomi daerahnya dengan modal finansial, modal sosial, dan modal sumber daya manusia. Saya bedakan modal sosial dengan modal sumber daya manusia. Kalau modal sumber daya manusia itu lebih kepada keahlian. Ya, ada ahli hukum, ahli ekonomi, orang dokter. Nah, kalau modal sosial adalah society, kumpulan masyarakat yang mampu bekerja sama dengan baik. Juga potensi yang dimiliki akan mampu menggerakkan ekonomi masyarakat dan daerah sehingga mandiri. Bukan ekonomi copy paste yang selama ini kita lihat di lapangan. Contoh, booming pengembangan kawasan industri di berbagai daerah tidak memiliki comparative advantage. Masalahnya sama, persoalannya sama, pendapatannya berbeda. Apakah yang bekerja di kawasan industri Cipendei, Bandung Barat itu adalah semua orang Kabupaten Bandung Barat? Ternyata kan tidak. Dari Sumatera ada, dari Kalimantan ada, dari mana-mana ada. Dan itu masuk. Dan ini menggejala di semua daerah. Artinya apa? Pemangku kebijakan di daerah itu tidak mampu melihat potensi ekonomi daerahnya sendiri. Jadi latah. Itulah yang disebut ekonomi copy paste. Nah, PSBB adalah bentuk jaga jarak antar wilayah atau daerah. Konsekuensinya, pasokan barang dan pergerakan orang terhambat atau berkurang. Ini berimplikasi pada penyediaan pangan mandiri. Akhirnya, setiap daerah didorong untuk menyediakan pangan sendiri. Kayak gitu. Kalau Anda perhatikan, coba sekarang perhatikan emak-emak, ibu-ibu tetangga, kayak gitu. Ya, yang mulai sadar bahwa pasokan pangan akan berkurang, itu sudah mulai menanam cabai, cengkeh, tomat di halaman rumah. Bawang daun, seledri. Jadi minimal ya bahan sayuran yang bisa ditanam di depan rumah itu tidak pusing lagi nyari. Kalau Anda di rumahnya belum mulai, coba mulai dari sekarang. Ya. Ini penyediaan pangan mandiri ini merupakan salah satu bentuk regeneratif. Pada akhirnya, ke depan, akibat isolasi ini, dampak isolasi ini, perlu regeneratif produksi kebutuhan hidup di berbagai sektor. Nah, pemerintah daerah harus memahami sistem ini, sistem perubahan di lapangan. Selanjutnya, mengubah skala prioritas anggaran pembangunan daerah. Yang tadinya skala prioritasnya ke infrastruktur, ya harus diubah. Lebih dialokasikan pada kesehatan dan
pangan. Jadi setiap daerah ini akan berbeda skala prioritas anggaran pembangunan daerahnya, sangat tergantung pada pertama pemahaman, kedua kesepakatan politik, yang ketiga potensi daerah, yang keempat masalah daerah. Kenapa kesepakatan politik masuk? Karena semua keputusan pembangunan daerah itu adanya di politik. Pemerintah daerah fokus pada penanganan komponen fondasi sosial dogmat ekonomi yang 12 ini. Ya. Di sini ditulis bahwa politik voice itu penting. Karena dari seluruh keputusan, ya, seluruh program yang dibuat, ya gitu, tanpa ketok palu akhir di DPR RI atau di DPRD, itu tidak menjadi program. Maka keputusan politik ini menjadi penting, komunikasi politik menjadi penting. Nah, akan terjadi perubahan sistem tata ruang. Kebutuhan jaga jarak ya, akan meningkatkan kebutuhan ketersediaan ruang. Salah satu protokol COVID itu harus jaga jarak. Implikasinya ke ruang harus tambah luas. Sementara ruang itu hanya segitu-gitunya aja. Nah, gimana nih caranya? Nah, ini adalah kewajiban kita para planner memikirkannya. Salah satu solusi melalui ruang virtual. Ya, seperti sekarang kita webinar melalui ruang virtual. Dan pemenuhan housing melalui rusun dan apartemen. Mau tidak mau, kita harus sudah mulai masuk ke dalam penyediaan rusun dan apartemen. Pasca diketahui penyebaran virus melalui udara yang diumumkan oleh WHO, maka dampaknya akan membutuhkan ruang sirkulasi udara lebih banyak. Ya, hal ini berpengaruh pada perencanaan dan perancangan perumahan dan bangunan. Ini juga pemerintah daerah harus sudah mulai merubah kebijakan-kebijakannya di bidang perencanaan perumahan dan bangunan. Ya, gitu. Jaga jarak. Rumah tipe 21 atau 24 atau 4L, ya, lo lagi gitu yang kelihatan, ya, tidak memenuhi standar kelayakan jaga jarak. Jadi kebutuhan housing penting ini diperhatikan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah. Ya. Ruang virtual di era 4.0 dan era pandemi COVID menjadi sangat penting. Ya. Maka penyediaan sarana prasarana virtual di daerah juga penting. Contoh, standar COVID tidak boleh makan di tempat, harus take away. Restoran hanya butuh ruang masak dan pengepakan pesanan. Ruang fisik sedikit yang dibutuhkan. Bisnis delivery sekarang meningkat. Pelayanan aplikasi food delivery juga meningkat. Kayak gitu. Jadi semua menjadi berubah. Contoh ojek online. Kalau ojek tradisional tidak mau berpindah ke ojek online, ya pasti konsumennya akan sangat berkurang. Kayak gitu. Nah, maka kita pun sebagai perencana, kayak gitu. Kalau kita tidak mau move on, tidak mau belajar era industri 4.0, nggak bisa gitu, nggak bisa kepake jadi perencana. Karena sekarang zamannya sudah berbeda. Daerah pun begitu. Kalau satu daerah, satu kabupaten, satu kota tidak beradaptasi atau lambat beradaptasi, maka perkembangan daerahnya pun akan lambat. Cuci tangan contoh. Di setiap area publik perlu sarana kebersihan. Ini dampak ruangnya sangat besar. Pasca pandemi COVID-19, artificial intelligence dalam perencanaan pembangunan daerah sangat dibutuhkan. Nah, artificial intelligence ini basisnya adalah ketersediaan data yang baik. Big data, ini sangat urgent. Kalau datanya dalam satu daerah itu terbatas, kurang, belum collecting dengan baik, ya akan sulit merencanakan daerah itu. Kenapa? Karena kesulitan survei primer. Kita nggak bisa face to face sekarang. Maka sekarang big data menjadi sangat penting. Nah, artificial intelligence ini hanya sebagai alat bantu untuk mencari solusi yang lebih kompleks. Sekarang tuntutannya di lapangan dunia perencanaan, foto udara menjadi basis data terkini dalam perencanaan tata ruang. Ini adalah implikasi dan daerah memang harus menyediakan, mengalokasikan ini. Akhirnya banyak hal yang memang harus disiapkan oleh pemerintah daerah. Kemudian publikasi dan sosialisasi, ya, partisipasi dalam perencanaan pembangunan sekarang akan berubah formatnya, ya. Kemudian keputusan politik yang berpihak pada kepentingan publik. Nah, tiga ini mempengaruhi pada
Apa artinya konsep perencanaan pembangunan yang bagus tanpa dukungan keputusan politik yang baik? Ya, kita sudah lihat, kita tahu bahwa kalau kita survei di lapangan, ini sama hostnya di off-kan aja host semua pesertanya. Asia ayah kayak gitu, emang mau kemana? Mohon maaf. Untuk Sama saudari hostnya Auliana Raziza. di off-kan semua sama host. Oke, baik. Jadi apa artinya konsep perencanaan pembangunan bagus tanpa dukungan keputusan politik yang baik di lapangan? Kita capek-capek jadi planner, bikin konsep bagus, peta bagus, pola ruang bagus, tapi tidak ada keputusan politik yang mendukung untuk melaksanakan konsep itu menjadi tidak bermanfaat. Gitu. Faktor politik menjadi kunci pembuka perencanaan pembangunan daerah yang efektif dan efisien. Kayak gitu. Faktor politik. Karena di dalam perencanaan kita ini kurang diperhatikan faktor politik ini. Padahal dia menjadi kunci pembuka. Ya. Catatan tentunya tanpa korupsi. Kemudian faktor dan aktor kunci keberhasilan pendekatan donat ekonomi ini apa sih? Pertama, faktornya adalah pemahaman. Yang kedua, kerjasama antar stakeholder. Yang ketiga, koordinasi. Ya. Kalau koordinasi itu lebih kepada komunikasi secara prosedural ya, antara pemerintah, elemen pemerintah dari bupati ke kades. Kalau kerjasama itu terbuka bukan hanya elemen pemerintah saja, tapi seluruh elemen stakeholder. Komitmen, tanpa komitmen dari seluruh stakeholder tidak bisa terwujud. Kebersamaan, publikasi sosialisasi, dan amanah tanpa korupsi. Ini penting kita garis bawahi, amanah tanpa korupsi, karena ini sangat rentan di Indonesia. Yang kedua, aktornya siapa saja? Ya, aktornya seluruh stakeholder pembangunan. Pemerintah, masyarakat, dan swasta. Aktor kunci, saya mengidentifikasi, menerjemahkan aktor kunci kalau pendekatan donat ekonomi ini mau berhasil dalam perencanaan pembangunan daerah adalah masyarakat akademik yang berperan memberi pencerahan dan pemahaman yang baik terhadap semua elemen stakeholder. Siapa masyarakat akademik? Dosen kah? Bukan hanya dosen, tapi juga mahasiswa. Kayak gitu. Jadi Anda di lingkungan Anda sendiri bisa mensosialisasikan, bisa berkomunikasi dengan pemangku kebijakan, minimal RT, RW, Kades, Lurah, kayak gitu. Berkomunikasi, membantu solusi di daerahnya masing-masing. Seperti itu. Ini sangat berperan baik masyarakat akademik ini untuk memberikan pencerahan dan pemahaman tentang pendekatan donat ekonomi. Aktor kunci lainnya siapa? Tentunya DPRD yang memegang keputusan politik dan eksekutif pemerintah daerah ya, yang berfungsi sebagai administrator publik pelaksana pembangunan di daerah. Nah, daerah mana yang akan menggunakan pendekatan donat ekonomi pertama di Indonesia? Yang pertama di dunia itu Amsterdam, kemudian masuk ke beberapa negara di Eropa lainnya. Di Indonesia ini entah kapan dan entah kabupaten mana. Akankah Kabupaten Bandung? Ya, kita tadi bisa tanya ke Kang Agung ya. Yang terakhir, kita semua bisa menjadi ekonom yang baik. Ya. Donat ekonomi ini menetapkan visi optimis tentang masa depan bersama umat manusia, ekonomi global yang menciptakan keseimbangan yang berkembang berkat desain distributif dan regeneratifnya. Jadi dari donat ekonomi ini coba kita formulakan ke dalam bentuk sistem ruang, kita formulakan ke dalam ketersediaan sarana prasarana, kita formulakan ke dalam sistem anggaran yang baik, kita formulakan ke dalam sistem kelembagaan yang mendukung seperti apa. Karena menurut Kate Raworth saat ini kita adalah era rumah tangga planet bumi, kayak gitu. Jadi satu planet gitu rumah tangganya, bukan rumah tangga Kades Kiang Roke saja cep-ceptian gitu ya, tapi satu bumi gitu. Jadi disinilah peran act locally, ya, think global. Jadi kita berpikir global dan beraksi lokal.
Terima kasih, hanya itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Silahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Nia Kurniasari yang sudah memaparkan materinya dengan sangat luar biasa. Tadi alhamdulillah kita sudah mendapat banyak ilmu baru, mulai dari implikasinya terhadap berbagai kondisi sekarang ini, kemudian dari tadi yang disebut dengan donat ekonomi, itu kan. Terima kasih kepada Ibu telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Baik, mungkin karena berlalu dengan cepat, sekarang kita langsung masuk saja ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Di mana sesi tanya jawab ini ada 3 stage atau 3 fase. Yang pertama itu tanya jawab langsung dari audien atau peserta, bisa langsung jika ingin bertanya meminta izin dulu kepada moderator, kemudian jika sudah diizinkan boleh langsung bertanya kepada Ibu Nia. Yang kedua, jika sudah tidak ada yang bertanya secara langsung, bisa dilihat dari kolom chat atau dari kolom komentar. Dan yang ketiga, jika sudah tidak ada lagi yang bertanya dari kolom komentar, kita akan membuka lagi pertanyaan-pertanyaan dari form yang telah diisi saat pendaftaran peserta-peserta webinar kali ini. Oke, baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin dari peserta seminar ini webinar ini ada yang mau bertanya mungkin? Mangga, silakan. Saya beri waktu 1 menit untuk bertanya. Oke, di sini sudah ada yang bertanya. Oke, mungkin saudara Aldi mau bertanya? Oh, tidak jadi. Baik, langsung saja. Mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung ambil saja ya Bu ya dari kolom chat saja Bu ya pertanyaannya Bu ya. Ya. Saya bacakan pertanyaannya. Ada pertanyaan dari Mas Kiram, dari saudara Mas Kiram. Mohon maaf izin bertanya, apakah pendekatan download ekonomi dapat dilakukan dalam skala mikro seperti kecamatan atau desa? Terima kasih sebelumnya. Mangga Ibu, boleh langsung dijawab saja. Baik, terima kasih Kang Kiram. Apakah pendekatan download ekonomi dapat dilakukan dalam skala kecamatan atau desa? Kalau saya membaca tulisan Kate Raworth ini bisa dilakukan sampai ke level desa. Bahkan kalau ini dilakukan sampai ke level desa, ini akan lebih mudah memetakan datanya, kayak gitu. Akan lebih mudah karena kita dalam skala kecil itu informasi akan sangat banyak. Itu saja. Silakan. Nggak kedengaran Zulfikar. Itu suaranya. Oke, siap. Sudah, mungkin ada yang mau bertanya lagi? Ini ada pertanyaan dari Dewi. Yang pertama, bagaimana sih cara untuk meningkatkan kecepatan perputaran uang di daerah di era new normal ini? Karena sepemahaman saya, semakin cepat perputaran uang di situ daerah, maka semakin cepat pula pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Jadi bagaimana cara meningkatkan kecepatan perputaran uang di daerah tersebut, Bu, di era new normal ini? Mangga Ibu boleh langsung dijawab saja. Baik, jadi percepatan perputaran uang di daerah bagaimana agar bisa meningkat di era new normal? Yang pertama, kondisinya adalah sekarang kalau tadi saya baca informasi dari berita online bahwa Indonesia pada prinsipnya itu menuju pada keterpurukan secara ekonomi, dan itu Sri Mulyani yang bicara kayak gitu. Kalau kita melihat tadi jaga jarak antar wilayah atau PSBB itu berpengaruh, saya sudah menjelaskan, berpengaruh pada pergerakan barang dan orang. Ya, kita dibatasi, tidak boleh keluar dari kota kita dan tidak boleh masuk ke kota yang lain, kayak gitu. Sehingga pergerakan sangat dikurangi. Nah, pergerakan ini yang bukan hanya orang, tapi juga barang. Sehingga suplai barang masuk ke kota kita menjadi telat,
kayak gitu, atau berkurang. Tidak telat, tapi berkurang. Seperti itu. Nah, ini kan pasti secara otomatis dia akan menurunkan ya percepatan perputaran uang. Kayak gitu. Ya. Contoh ojol. Seharian dia hanya dapat satu langganan untuk ngambil makanan kayak gitu. Seharian mungkin dia hanya dapat 2 saja atau mungkin tidak dapat karena orang berkurang pendapatannya, menurun pendapatannya. Nah, ini implikasi dari PSBB, dari isolasi mandiri. Ya gitu. Terus bagaimana caranya? Ya tadi, regeneratif produk seluruh kebutuhan pangan di dalam daerah itu sendiri. Jadi pemerintah daerah harus memfasilitasi, harus menyediakan ya sebuah kebijakan yang bisa memproduksi seluruh kebutuhan uh, hidup masyarakatnya di dalam wilayahnya itu sendiri. Misalnya pangan. Tadi kan saya contohkan Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung itu tidak akan kesulitan dengan pangan karena dia adalah pusat pangan ya. Dia termasuk lumbung pangan kayak gitu. Tapi Kota Bandung itu akan kesulitan kalau harus produksi sendiri kayak gitu. Makanya kalau berkurang ya itu hal yang wajar kayak gitu. Nah, ketersediaan pangan di Kabupaten Bandung itu tidak akan menjadi masalah karena jumlahnya bisa memenuhi kebutuhan kayak gitu. Sehingga perputaran ekonomi walaupun lambat di Kabupaten Bandung untuk sektor pangan ini masih bisa terus bekerja. Hanya artinya apa? Nilainya berkurang. Ya, misalnya ya, kalau katakanlah ayam harganya sekilo 40.000 kayak gitu. Karena ini nggak keluar, akhirnya dijual 30.000. Itu udah bagus gitu. Mungkin hanya 25.000. Di Kota Bandung ayam pernah kan harganya cuma 25.000. Kayak gitu, turun drastis. Ya. Jadi ini yang belum bisa ditangkap oleh pemerintah daerah kita. Sehingga percepatan perputaran uang di daerah ini belum signifikan. Itu belum signifikan. Nah, agar ini signifikan, maka harus menciptakan kegiatan-kegiatan regeneratif di daerah, termasuk daur ulang sampah. Kayak gitu, termasuk daur ulang sampah. Jadi memproduksi sendiri, menggunakan sendiri, dan mendaur ulang sendiri. Nah, tapi ini butuh proses, butuh waktu, kayak gitu. Nah, yang terakhir kerjasama antar stakeholder menciptakannya. Kalau ini tidak ada kerjasama antar stakeholder, tidak bisa ini terjadi. Yang ketiga, keputusan politik yang berpihak pada masyarakat, kayak gitu. Kalau keputusan politik yang berpihak pada pengusaha, berpihak pada investor, kayak gitu, ya tidak akan terwujud. Nah, di dalam donat ekonomi ini, semua keputusan politik harus berpihak pada masyarakat. Kayak gitu. Makanya kenapa di awal dijelaskan inti donat ekonomi itu tidak memikirkan pertumbuhan ekonomi, tapi lebih memikirkan bagaimana masyarakat yang sehat, ya, nyaman, aman, bisa hidup bersama. Gitu. Oke, itu saja. Apa lagi? Baik, terima kasih Ibu. Ini selanjutnya ada pertanyaan dari Saudara Gigih Pelihanto. Social distancing atau physical distancing akan meningkatkan kebutuhan minimum setiap orang yang orang akan ruang. Bisa dari antrian yang harus berjarak, tempat duduk di tempat umum yang berjarak, dan lain-lain. Apakah akan ada perubahan standar-standar teknis dalam perencanaan ukuran ruang? Begitu, Bu. Perubahan standar teknis ya? Iya, Bu. Kalau menurut hemat saya, ini justru harus segera dirubah standar teknisnya. Kalau standar teknis dalam penyediaan sarana prasarana tidak segera dirubah, ini tidak adaptif dengan COVID-19. Kayak gitu. Jadi perubahan standar teknis ini menjadi kebutuhan untuk saat ini pada masa pandemik ini. Karena tadi kita menerjemahkan dari jaga jarak, social distancing. Butuh ruang yang banyak, kayak gitu, ruang yang luas, gitu. Nah, tapi ya, persoalannya adalah kembali ke kebijakan. Respon pemerintah bagaimana? Kayak gitu. Apakah pemerintah mampu bergerak cepat atau tidak? Nah, agar pemerintah mampu bergerak cepat, segera merubah standar teknis, kayak gitu. Kan artinya kontribusi kita nih sebagai masyarakat akademik. KMTPL bisa loh, kayak gitu.
bikin tulisan, disampaikan ke pemerintah. Ini masukan kita. Ini kayak gitu ya. Nah, Ya, IAPA benar. bisa, Kaplano bisa, kita semua bisa sebenarnya. Nah gitu, kita semua bisa berkontribusi. Webinar kita hari ini adalah salah satu bentuk kontribusi kita. Kayak gitu. Jadi Om Gigih, ya, Om Gigih yang ganteng, ini bisa standar teknis memang harus segera diubah. Terus, sudah Om? Oke, mungkin Mas Gigi mau langsung bertanya saja kepada Ibu supaya lebih jelas pertanyaannya, mangga. Halo? Nah, itu. Mangga silakan Mas Gigi jika ingin langsung bertanya supaya pertanyaannya lebih lugas. Kedengaran nggak? Kurang, mungkin lebih dekatkan lagi sedikit kepada mikrofonnya. Cek. Oke, silakan. Halo? Selain kebutuhan ruang, Bu, saya juga ingin bertanya tentang kebijakan keuangan. Nah, dalam perencanaan kan pasti nggak lepas ya namanya dengan kebijakan keuangan itu, Bu. Selama ini yang saya ketahui itu di bidang kebijakan keuangan daerah itu ada 3 jenis konsep anggaran, Bu, yakni anggaran seimbang, anggaran surplus, dan anggaran defisit. Nah, yang dominan digunakan itu selama ini yang saya lihat selain ya pengalaman saya juga ketika studio itu kan meneliti keuangan daerah gitu. Dominannya menggunakan konsep anggaran seimbang, di mana jumlah pendapatan dan pengeluaran itu seimbang. Nah, menurut saya itu ketika menggunakan konsep anggaran seimbang ini sangat tidak tepat gitu, Bu. Ketika terjadi suatu shock atau gangguan ketika krisis kayak sekarang ini, kayak pandemi. Nah, itu apakah akan ada perubahan penggunaan konsep anggaran di setiap daerahnya atau gimana, Bu? Karena kalau anggaran seimbang ini yang kita lihat ketika anggaran itu surplus, maka uangnya akan dihabiskan dengan proyek-proyek perbaikan jalan, dan ketika defisit itu ya pilihannya pasti berutang gitu, Bu. Apakah ada perubahan dari anggaran seimbang menuju anggaran surplus yang bisa menerapkan self government gitu, Bu? Untuk ya. Oke, gitu aja, Gigi. Ya, Bu. Ya, jadi gini, Gigi. Saat ini kan kondisinya katakanlah stabil, ini saat pandemi. Jadi anggaran yang digunakan jika kita menggunakan pendekatan dogmat ekonomi, bukan anggaran seimbang. Karena tadi fokus kita kepada 12 elemen tadi. Menyelamatkan dulu manusianya gitu. Ya, menyelamatkan dulu manusianya, disehatkan dulu masyarakatnya, diciptakan ruang hidup yang aman. Tentunya ini tidak akan menganut anggaran seimbang. Kayak gitu. Nah, apakah nanti pemerintah akan merubah ya sistem anggarannya atau tidak? Kalau menurut saya ya dari kondisi perubahan anggaran nasional, ya kita lihat nasional kayak gitu, terjadi perubahan yang signifikan pengalokasian dana ya terhadap kebutuhan ya, COVID-19 ini. Artinya pusat itu sekarang sudah tidak menggunakan anggaran berimbang kayak gitu, karena ini emergensi. Ya, contoh, proyek infrastruktur sekarang dikurangi. Kemudian contoh lagi yang terasa sekali oleh para planner ya, proyek-proyek tata ruang itu kan dikurangi besar-besaran dan dialihkan ke COVID gitu kan, kayak gitu. Jadi yang jalan hanya 1-2 proyek saja dan itu hanya di bawah 200 jutaan. Jadi bagi para planner yang sekarang bergelut di dunia konsultan, ini sebenarnya sedang
pendapatannya sedang rendah-rendahnya, ya gitu, pada umumnya. Ya, kecuali mungkin sekian persen, ya mungkin 10-20% ini masih bisa stabil. Jadi semua terjadi pengurangan. Nah, sebenarnya di negara kita ini sudah terjadi ya anggaran yang tidak seimbang sebenarnya. Dan ke depan ini akan disesuaikan. Saya melihat bahwa pemerintah akan menyesuaikan dengan kebutuhan, kayak gitu. Nah, apakah ini menganut anggaran defisit atau anggaran surplus gitu ya? Itu sangat tergantung pada daerahnya masing-masing. Hanya yang harus kita dorong pemerintah daerah itu bagaimana regeneratif tadi. Walaupun sekarang menggunakan anggaran defisit gitu kan, tidak menggunakan anggaran seimbang kayak gitu. Tapi ada upaya untuk mengembangkan dan membangun kegiatan-kegiatan regeneratif. Sehingga ke depannya ini bisa sedikit-sedikit meningkat kemampuan perekonomian, kemampuan daya beli, kemampuan untuk membangun kayak gitu. Begitu Om Gigi yang bisa saya jawab. Boleh nambah dikit lagi nggak, Bu? Ya, boleh dikit aja. Nah, tadi kan juga nyambung ke regeneratif, apa? Kebutuhan regeneratif itu ya, Bu. Nah, itu regeneratif itu se-Indonesianya atau setiap daerahnya, Bu? Karena ini saya baru lihat postingan di Instagram yang Instagramnya Kemen PUPR itu bahwa Presiden kita baru meninjau daerah full estate. Nah, kita tahu juga kan akhir-akhir ini banyak pembangunan full estate itu, Bu. Ada di Kalimantan Tengah, ada di Papua juga. Nah, itu apakah pembangunan full estate ini juga termasuk regeneratif atau tidak, Bu? Karena krisis yang kita hadapi kan tidak hanya pandemi, Bu. Kalau untuk kedepannya ya kan banyak jenis-jenis krisis gitu. Mungkin ada daerah yang nggak bisa dari hasil food estate itu kalau terjadi krisis yang lain gitu, misalnya ada perang gitu kan, mungkin hasil dari yang di Kalteng itu dan Papua mungkin nggak bisa disalurkan ke daerah lain gitu, Bu. Iya. Jadi begini, regeneratif ini tidak hanya untuk satu daerah, gitu ya, tidak hanya untuk satu kota, tapi digunakan untuk satu negara, ini akan lebih baik. Gitu. Dan kan pada akhirnya ini menuju kepada kemandirian pangan, kemandirian ekonomi, gitu, pada akhirnya. Jadi regeneratif ini bisa dilakukan di semua level. Dan ini kalau dilakukan oleh negara, ini akan lebih baik lagi. Pada sektor apa saja regeneratifnya? Pada semua sektor. Kayak gitu, pada semua sektor. Contoh yang paling mudah misalnya, ya, regeneratif pada sektor persampahan. Mungkin ya selama ini contoh ya, misalnya gayung buat mandi saja. Ya. Itu ketika kita balik di belakangnya made in China. Made in China. Apakah betul itu dari China atau sebenarnya itu diproduksi di Tegal tapi ditulisin made in China, kan kayak gitu. Ketika itu kita menggunakan regeneratif, maka Kabupaten Bandung bisa membuat gayung sendiri, kayak gitu. Dari mengumpulkan sampah-sampah plastik, kemudian diolah menjadi gayung, gayungnya distribusi ke masyarakat, semua pakai itu, kayak gitu. Kemudian nanti gayungnya yang rusak diambil lagi, didaur ulang. Nah, itu yang maksud dengan regeneratif. Jadi regeneratif ini di semua sektor, di semua bidang. Dan ini akan kait-mengkait satu sama lain, ya, satu sektor dengan sektor yang lain. Namun ini butuh butuh pemimpin yang kuat, kayak gitu, dan pemimpin yang berani, kayak gitu. Kalau pemimpinnya tidak kuat, regeneratif ini menjadi sulit, gitu, kayak gitu. Ya, kalau tidak kuat, udahlah beli aja dari luar,
kayak gitu. Selesai kan, kayak gitu. Tapi kalau mau menghidupkan ekonomi lokal, sebenarnya bisa dibangun di situ sendiri, kayak gitu. Nah, jadi sosialisasi, komunikasi ini menjadi sangat penting. Jadi sosialisasi bukan hanya ke masyarakat, komunikasi pun bukan hanya ke masyarakat, tapi komunikasi antara pengambil keputusan politik, DPRD, dengan komunikasi dengan eksekutif, ya, contohnya bupati, ini menjadi sangat penting. Menjadi sangat penting. Menjelaskan regeneratif, ya, ke mahasiswa dengan menjelaskan regeneratif ke bupati atau ke anggota dewan itu akan berbeda, ya, berbeda format, berbeda bahasa, berbeda kemasan, kayak gitu. Kalau saya bicara dengan bupati, saya nggak akan bicara seperti ini, tapi akan saya kemas sedemikian rupa, ya, sehingga bisa dipahami dengan baik tanpa terlihat menggurui. Kalau saya sedang bicara dengan Mas Gigi, mahasiswa saya, jadi eksplanasinya kayak gini. Begitu Mas Gigi, semua sektor bisa. Enggak. Oke, bagaimana Mas Gigi, sudah paham? Sudah mengerti ya? Alhamdulillah. Oke, siap kalau begitu. Terima kasih ya, Mas Gigi sudah bertanya. Pertanyaan luar biasa sekali ya, Bu ya. Iya. Nah, mungkin dari peserta yang lain, kalau bisa bertanyanya secara langsung kalau memang ingin ada yang bertanya. Dari mungkin Saudara Bagas, atau tadi dari Saudara Azmi ada pertanyaan, boleh disampaikan saja secara langsung supaya lebih enak dan dialognya berjalan dua arah. Halo Azmi? Oh, tidak ada mungkin ya. Langsung ke pertanyaan selanjutnya saja, Bu ya. Iya. Oke. Pertanyaan yang ini dari Saudari Safa. Melihat keadaan pasar tradisional di kebanyakan daerah masih belum mendukung untuk melakukan protokol kesehatan seperti kondisi bangunan dan fasilitas yang belum ideal. Flow hilir mudik pembeli masih sempit dan belum sesuai dengan jarak yang diharuskan pada protokol. Jarak antara kios satu dengan lainnya juga masih berdempetan. Atap pasar pada umumnya terlalu rendah sehingga sirkulasi udara di dalam pasar kurang baik. Penerangan yang masih kurang dan juga kebersihan pasar pada umumnya masih belum baik. Berkaca dari kasus-kasus positif COVID yang ditemukan, sebagian besar di pasar-pasar tradisional dan yang menjadi positif COVID adalah pedagang, tukang parkir pasar, dan pengunjung. Di masa new normal ini, bagaimana cara terbaik dan bijaksana agar pasar-pasar tradisional dapat melaksanakan aktivitas ekonominya dengan aman sesuai protokol kesehatan tanpa merugikan pedagang dan pembeli? Begitu, atau Oke. Ya, saya udah nangkep poinnya. Jadi pertama ada dua pendekatan, ya. Pendekatan revolusioner, ya, dan pendekatan perdamaian. Ya. Yang pertama, ya dibangun total itu pasar revolusioner, dibangun ulang sesuai standar COVID, di mana antar kios itu ada jarak, kemudian diatur sedemikian rupa agar si pembeli dengan pembeli itu tidak berdekatan. Nah, ini harus dibuat aturan sistem ruang yang baik seperti apa. Nah, itulah kewajiban Prima. Itu pendekatan yang sangat revolusioner. Dan itu kalau punya duit, ya. Kalau daerahnya terbatas keuangan, ini adalah ada pendekatan yang perdamaian tadi. Mungkin bisa diatur dengan cara pertama, kalau mobil ganjil genap di Jakarta ya, kayak gitu. Berilah nomor tuh kios-kios itu. Ya kios ganjil hari Senin, kios genap hari Selasa. Bisa seperti itu. Itu salah satu upaya untuk mengurangi interaksi. Ya. Persoalan lainnya adalah antar kios itu gangnya kan sempit. Kayak gitu, gangnya sempit. Kayak gitu antar kios. Mungkin bisa diubah sedikit, didesain agar satu barisan kios itu hanya untuk satu barisan pembeli. Jadi jangan berhadap-hadapan. Kalau berhadap-hadapan, pasti para pembeli ini akan saling bersentuhan kayak gitu. Ya. Jadi merubah posisi. Nah, kemudian pendekatan lainnya adalah bagaimana memberikan pembelajaran dan pemahaman pada pembeli dan penjual agar menggunakan delivery. Nah, sekarang di daerah, misalnya di BSD kayak gitu, yang saya tahu itu
Sekarang penjual sayuran itu sudah ada delivery. Ya, tinggal pesan saja langsung dikirim kayak itu ke rumah-rumah. Nah, itu bisa lebih bagus. Tapi kan persoalannya di kita adalah masih banyak masyarakat yang belum bisa menggunakan aplikasi online karena memang HP-nya masih HP jadul, bahkan tidak punya HP. Kayak gitu. Nah, untuk yang punya aplikasi online bisa difasilitasi melalui program delivery tadi, kayak gitu. Itu memang harus dibelajarkan, ada proses pembelajarannya, kayak gitu. Untuk yang belum punya, ya kita harus mengatur ruang sedemikian rupa agar bisa menjaga jarak. Mungkin ke depan yang ke pasar itu hanya yang dropping barang, ya, dan penjualnya saja yang mengemas barang. Ya, juga tukang ojek online yang bolak-balik ngambil saja. Mungkin ke depan akan seperti itu. Jadi tidak ada pembeli yang hilir mudik di situ. Nah, sekarang masa transisi, ya, ini memang pemerintah butuh bantuan masyarakat akademisi untuk memberikan masukan-masukan yang konstruktif. Bagaimana agar bisa mengurangi penyebaran. Mungkin kita sebagai planner bisa memberikan masukan, contohnya desain pasar. Di Bandung ada pasar Cicahem, contohnya ada pasar Nurgelis yang kemarin pasar Sadang Serang. Nah, Anda kan ada yang terdekat dengan situ bisa memikirkan bagaimana ini format pasalnya seperti apa. Jadi lewat HMTPL, jangan pribadi karena tidak akan diwarok gitu ya kalau pribadi. Tapi kalau lewat institusi HMTPL ini akan dapat apresiasi. Atau misalnya lewat prodi kayak gitu, ini akan dapat apresiasi. Jadi mungkin ini juga bisa jadi bahan untuk tugas akhir. Ya, untuk tugas akhir. Sekarang kan kendalanya banyak mahasiswa yang tugas akhir itu karena nggak bisa ke lapangan. Kayak gitu. Makanya penting big data. Kayak gitu. Jadi tugas akhirnya yang memang bisa digunakan saat ini, bisa aplikatif saat ini. Jadi industri 4.0 harus diterapkan di tugas akhir kita. Jadi nggak boleh gaptek mahasiswa. Dan dosen pun harus berusaha bersama-sama meningkatkan kemampuan kegaptekan gitu ya. Jadi jangan gaptek juga dosennya. Betul. Meningkatkan kemampuan industri 4.0. Karena ini tuntutan bersama ya, tuntutan bersama. Jadi begitu Fasa yang bisa saya jawab. Oke, terima kasih Ibu. Berarti intinya mungkin merombak lagi format pasarnya dan memanfaatkan teknologi ya Bu ya intinya Bu ya seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin diberitahukan lagi kepada peserta nanti dan Ibu Nia juga nanti jam 3.20 itu akan ada break azan asar dulu. Kemudian setelah azan baru kita lanjutkan kembali dengan sesi tanya jawabnya. Mungkin satu pertanyaan lagi saja ya Bu ya sebelum break ya Bu. Iya. Oke. Ini pertanyaan dari Azmi Noval. Telah banyak beredar di media nasional bahwa pembangunan yang diutamakan pasca pandemi ini adalah sektor ekonomi dan pariwisata. Untuk sektor ekonomi sendiri, saat ini telah ada beberapa mal yang kembali buka dengan aturan yang ketat, serta sektor pariwisata yang mulai membuka pintu bagi wisatawan. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah pembukaan kedua sektor itu sudah tepat di awal masa AKB ini, atau masih ada sektor yang seharusnya diprioritaskan, Bu? Terima kasih sebelumnya. Baik, Pak Nopal ya, Pak Nopal. Pak Nopal, saya akan menjawabnya dengan Doknat Ekonomi ya. Jadi kalau dalam model Doknat Ekonomi, pembukaan sektor pariwisata dan juga perdagangan itu tidak prioritas. Itu tidak masuk. Ya, kayak gitu. Justru kalau sekarang pandemi masih grafiknya masih naik, justru ini adalah membuka persoalan baru, membuka area baru penyebaran, kayak gitu. Kalau menurut Doknat Ekonomi ini tidak layak, kayak gitu, untuk dibuka mal, untuk dibuka pariwisata, kayak gitu. Karena itu akan menumbuhkan kutub baru pertumbuhan COVID, kayak gitu. Jadi yang tepat menurut Doknat Ekonomi ini adalah bagaimana kita fokus ya membangun fondasi sosial yang 12 tadi. Kayak gitu. Artinya ketika kita fokus membangun
fondasi sosial yang 12 elemen tadi, kita menyelamatkan masyarakat dan kita menciptakan ruang hidup yang aman, yang nyaman buat semua. Kayak gitu. Nah, dan kita tidak memikirkan lagi ekonomi. Yang penting selamat dulu, sehat dulu, aman dulu semua. Baru setelah sehat, setelah nyaman, berpikir ya bagaimana meningkatkan pendapatan, bagaimana meningkatkan kemampuan ekonomi. Ya, gitu. Jadi kalau menurut Dokter Ekonomi ini tidak layak, ya, tidak cocok kebijakan membuka sektor pariwisata dan sektor perdagangan dengan membuka mall. Nah, mestinya memang dalam hal ini apa diskusi tentang penanggulangan COVID-19 dari sisi yang berbeda, ya seperti kita ini kan bicara dari sisi perencanaan gitu, yang berbeda. Ini harus selalu dikembangkan. Ya. Dan ini harapannya bisa sampai ke pemerintah sehingga bisa dipahami. Oh, sebenarnya yang dibutuhkan itu apa? Gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Kang Nopang. Baik, Ibu, baik. Mungkin masih nanti jam 3.20 ya, Bu ya? Break lagi atau mungkin kita cukupi saja dulu ya sesi pertanyaan ini. Dan nanti sekitar jam 3.25 setelah azan asyar baru kita lanjutkan lagi kembali sesi tanya jawabnya, Bu. Nah, saya harapkan untuk peserta dan seluruh dan mungkin nanti narasumbernya, Ibu ya, jangan dulu live dari Zoom chat ini karena hanya 5 menit kita break sampai jam 3.25, kemudian kita akan melanjutkan lagi setelah azannya berakhir. Mungkin segitu saja. Karena sesi tanya jawab sesi 1 selesai, mari kita tutup dulu. Terima kasih, Ibu. Mangga boleh beristirahat dulu saja. Nanti 3.25 kita lanjutkan. Iya, mangga. Ya, terima kasih. Boleh dimatikan dulu saja, Bu, kameranya jika Ibu ingin melakukan. Untuk peserta yang lain, saya ingatkan untuk jangan dulu live dari Zoom meeting room karena sebentar jam 3.25 akan dimulai lagi. Terima kasih semuanya. Herd immunity. Sangat tergantung pada tadi kinerja stakeholder dan tentu ini akan overlap dengan vaksinasi dan herd immunity. Kayak gitu. Ini akan berlomba, berpacu bersama-sama. Kayak gitu. Nah, kenapa bergantung pada kinerja? Karena proses workshop itu ya melibatkan 3 kelompok stakeholder di mana kelompok masyarakat itu diwakili tidak hanya oleh DPRD, tapi juga ada LSM atau NGO, dan juga ada tokoh masyarakat, Thomas. Nah, kemudian kelompok eksekutif relatif mayoritas terdidik minimal S1, S2, kayak gitu. Nah, dan sudah istilah nama
terlatih sesuai dengan keahliannya masing-masing dan dinasnya masing-masing. Sehingga konstruksi berpikir mereka mudah gitu untuk menyelaraskan dengan pihak lain. Tapi kelompok masyarakat ini ya itu berbeda-beda. Ketika berbeda jenjang pendidikan, ketika berbeda background, apalagi kalau misalnya LSM itu punya ciri khas tersendiri, inilah yang sering kita lihat di lapangan, komunikasi agak tersendat. Nah, dan komunikasi harus diulang, ya. Komunikasi harus diulang dan kesepakatan itu lambat terbangun. Nah, itu persoalannya. Jadi cepat atau lambatnya adaptasi doktrin ekonomi ini sangat tergantung pada percepatan kesepakatan yang dibuat oleh stakeholder itu. Karena di workshop itu semua stakeholder harus bekerja sama, berkomunikasi, dan membangun kesepakatan yang sama. Nah, saya boleh perlihatkan satu screen? Boleh nggak? Boleh Bu, enggak. Ya, sebentar. Aduh, modalnya tadi tuh. Tadi saya sudah siapkan, cuma nah, ini sajalah. Nah, di sini ada 4 kotak. Ya. Ada 4 interaksi antara lokal sosial, lokal ekologikal, kemudian global sosial, dan global ekologikal. Ini yang sudah dilakukan di Belanda, di Amsterdam. Jadi, di dalam interaksi lokal sosial, bagaimana ya masyarakat Amsterdam ini ya, memahami tumbuh dan berkembangnya mereka di dalam kota gitu. Apa sih yang mereka inginkan gitu? Kayak gitu. Di situ dieksplorasi, di situ disepakati, didiskusikan di dalam workshop itu. Jadi versi bersama gitu, bukan versi pemerintah, tapi versi bersama. Kemudian di lokal ekologikal di situ dipertanyakan ya apa pendapat masyarakat Amsterdam jika ya Amsterdam ini tumbuh dan berkembang ya, dengan habitat yang natural, gitu, kembali ke alam. Jadi menciptakan ruang-ruang yang kembali ke alam. Contoh misalnya sungai di kita banyak di tembok kayak gitu. Nah, di Jepang itu di temboknya dibuka-buka, di Jerman temboknya dibuka-buka, biar tanah lagi aja sehingga bisa tumbuh dan berkembang jasad renik di situ. Jadi natural habitat seperti apa? Nah, itu disepakati bersama maunya seperti apa. Nah, termasuk juga bagaimana perspektif masyarakat Amsterdam ya tentang global gitu. Ya, bagaimana respect mereka terhadap meningkatkan ya kualitas kehidupan di masyarakat global. Nah, termasuk juga global ekologikal, sumbangannya terhadap planet bumi ini seperti apa. Kayak gitu. Jika seluruh kota, seluruh daerah sudah berpikir yang sama seperti Amsterdam, maka doktrin ekonomi memberinya ekonomi di wilayah tersebut atau di daerah tersebut. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, Pak Tony. Siap. Sudah Bu ya? Sudah? Ya, sudah. Sudah, oke, baik. Terima kasih Ibu. Sangat kompleks ya Bu ya pertanyaannya. Dari senior mungkin ya Bu ya? Iya. Aduh. Nah, karena terima kasih juga kepada Pak Tony ya sudah bertanya. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Nah, mungkin karena waktunya masih banyak juga dan kebetulan Kang Agungnya juga belum join Bu. Jadi sudah masuk tuh, Kang Agung udah masuk. Oh, sudah masuk. Haji Agung Yansu apa itu? Sudah masuk. Iya. Oh, oke, siap. Mungkin beberapa lagi Bu ya. Mohon. Ini karena banyak yang masih penasaran nih Bu. Ini pertanyaan dari Ashifa. Bagaimana penyesuaian yang harus dilakukan oleh daerah atau proyek yang sudah setengah jalan melaksanakan pembangunannya, namun terhenti karena adanya pandemi ini? Apakah harus ada pengkajian ulang lagi mengenai hukum yang digunakan atau yang lainnya? Pertama,
harus di mapping ulang ya kebutuhan apa ya atau proyek apa yang harus dikerjakan kayak gitu setelah pandemi ini. Jadi proyek yang kemarin yang tertunda itu disimpan saja kayak gitu, disimpan saja. Kita mappingkan sebenarnya kebutuhan daerah ini apa gitu. Kita mapping ulang, identifikasi ulang. Ternyata setelah di mapping ulang, diidentifikasi ulang, proyek yang kemarin terlantar itu kita nggak butuh, ya tidak usah diteruskan. Kayak gitu. Ternyata yang kita butuhkan ini adalah A, B, C sebagai bagian dari percepatan penanganan COVID. Ya itu yang kita kerjakan. Kayak gitu. Itu yang kita kerjakan. Nah, persoalannya di kita adalah kalau kata orang Sumedang mah suka pacorok kokod gitu ya. Pacorok kokod, kokod itu tangan ya. Jadi pabelit gitu ya. Pacorok kokod. Jadi orang tidak lagi melihat pada substansinya, orang tidak lagi melihat pada urgensi dari proyek itu, tapi orang melihat dari rente ekonomi proyek itu. Kayak gitu. Ketika pemerintah, masyarakat, dan pengusaha, stakeholder pembangunan masih berpikir rente ekonomi dari sebuah proyek, ini adalah sebuah keniscayaan kemunduran pembangunan daerah tersebut. Tapi kalau semua sudah bersepakat untuk melihat nilai efektivitas dan efisiensi dari sebuah proyek, kayak gitu, dikurangi nilai-nilai korupsinya, dikurangi kepentingan-kepentingan pribadi dan golongannya, ini akan sangat bagus gitu dan mempercepat mewujudkan ruang yang nyaman dan adil bagi semua, seperti kata pendekatan dogmat ekonomi ini. Oke. Jadi begitu. Oke, siap. Terima kasih banyak, Bu. Juga, masih ada satu pertanyaan lagi, Bu. Satu lagi, katanya, Bu. Oke. Masih ada yang penasaran, Bu. Saya pembahasannya cukup menarik, Bu. Saya juga baru mendengar yang namanya dogmat ekonomi itu, Bu. Iya. Dan ini mungkin pertanyaan satu lagi dari Alvina. Pemukiman kumuh di suatu daerah merupakan hal yang sangat umum dan perlu diperhatikan. Apabila COVID-19 menyerang suatu daerah pemukiman kumuh, penyebaran bisa berdampak sangat luas. Apa saja sih kebijakan dan perencanaan yang dapat dibuat untuk menghadapi COVID di daerah pemukiman kumuh? Nah, ini jawabannya ada dua pendekatan ya. Tadi pendekatan revolusioner dengan pendekatan perdamaian. Gitu. Oh, sama ya, Bu ya? Ya, sama. Jadi, kalau pemerintah punya dana yang cukup dan berani mengambil keputusan yang cepat dan tepat, maka permukiman kumuh ini harus segera direklamasi kayak gitu. Harus segera diremajakan. Kayak gitu. Nah, seperti misalnya, saya pernah mengerjakan RTBL Kandang Roda. Kandang Roda itu koridor antara Sentul dengan Gor Pakansari. Nah, di situ ada satu permukiman kumuh di Kelurahan Nangewer, 2 RW, sangat padat, kayak gitu. Sementara koridor antara Sentul dengan Pakansari itu mau didesain seperti Jalan Orchard di Singapura. Kayak gitu. Artinya apa? Perlu ada satu kesiapan masyarakat dan kemauan bersama antara masyarakat dengan pemerintah untuk merubah total kawasan kumuh tadi menjadi kawasan yang tertata. Solusinya hanya satu, rumah susun. Ya, rumah susun. Dan di sana kita merencanakan 4 tower rumah susun. Kayak gitu. Di dalamnya sudah tersedia sekolah dari TK dan SD seperti itu. Jadi rusun ini menjadi solusi. Nah, ini yang revolusioner. Catatannya pemerintah punya dana dan pemerintah berani mengambil keputusan bersama. Kayak gitu. Yang pendekatan perdamaian, bagaimana nih caranya? Duit tidak ada, ya, tidak ada keberanian akhirnya untuk menyelesaikan ini. Nah, berarti kan perlu ada satu penyuluhan yang intensif, cara hidup yang lebih baik, yang lebih sehat, dan bagaimana cara mereka untuk menjaga dirinya. Dan perlu dibantu, difasilitasi, contoh tempat-tempat tertentu yang bisa diakses oleh semua orang, disediakan untuk cuci tangan,
ya disediakan masker. Masker itu bukan dihimbau tapi dikasih. Kalau ke permukiman kumuh mah. Kalau dihimbau masyarakat pakai masker. Ya itu mah nggak masuk. Jangan salahkan masyarakat Ya. nggak pakai masker. Karena itu permukiman kumuh. Perekonomiannya terbatas. Harusnya pemerintah, nih maskernya pakai. Kayak gitu. Ya. Nih maskernya pakai. Jadi pemerintah kita harus bisa memilah kawasan. Kalau kawasan dago atas yang elit, kayak gitu, mobil di setiap rumah dibagi masker, itu nggak lucu gitu. Kayak gitu. Tapi kalau permukaan kumuh itu harus dikasih. Tempat cuci tangan harus dikasih. Hand sanitizer harus dikasih. Jadi ada dua pendekatan yang bisa kita lakukan. Persoalannya adalah pertama tergantung pada partisipasi masyarakat juga. Partisipasi, ya, Bu. Bukan hanya masyarakat yang hidup di lingkungan kumuh itu saja, tapi kita juga masyarakat akademik. Kayak gitu, memberikan masukan-masukan yang konstruktif pada pemerintah, memberi masukan yang konstruktif pada anggota dewan, kayak gitu. Nah, ini hajat bersama ini pandemi ini. Dan solusinya harus dilakukan bersama sebenarnya kalau menurut saya. Kita tidak bisa bergantung saja pada pemerintah gitu. Karena jangan sampai menunggu booming gitu kan penyebarannya. Ini harus bisa bersama-sama kita kurangi. Minimalnya kita sodakoh lah 1-2 masker atau 10 masker ke saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita yang membutuhkan, yang kurang mampu. Minimalnya seperti itu. Oke. Baik, mungkin itu Alvina yang bisa saya sampaikan. Oke, Ibu, terima kasih, Ibu. Ini sebentar ya, Bu. Ini ada kabar katanya Bapak Haji Agung sedang masuk katanya. Halo, Sudah Bapak? masuk dari tadi? Oh, bukan, Ibu. Itu ternyata akunnya mirip Pak Tiang, Bu, itu. Oh, yang Haji Iya. Agung yang Sun. Iya, Ibu. Iya, Bu. Jadi belum. Oh, belum ya? Oh, belum, Bu. Mungkin satu pertanyaan lagi, Bu, ini karena ternyata yang ikut di antara kita ada lagi yang bukan sekadar mahasiswa, Bu, ada yang ternyata fresh graduate juga, Bu. Baru lulus kemarin, Bu. Oh iya. Jadi, Bang Mujib angkatan 2016 pertanyaan. Oh iya. Nah, sektor apa aja sih yang menjadi prioritas dalam pembangunan kondisi new normal ini dan persiapan apa yang harus dimiliki fresh graduate dalam menghadapi pekerjaan di kondisi seperti ini? Jadi, sektor apa saja yang jadi prioritas gitu? iya, betul, Bu, dalam kondisi new normal dan apa aja sih yang bisa dilakukan fresh graduate yang baru lulus gitu, Bu, dalam menghadapi pekerjaan di kondisi seperti ini, Bu. Jadi beri tips and triknya lah, Bu, untuk fresh graduate bagaimana sih untuk menghadapinya? Ya, yang pertama sektor apa saja yang jadi prioritas dalam kondisi new normal. Kalau kita mengacu pada konsep itu Cece Cat Reward ya, yang dari Belanda itu, itu Cece. Itu ada 12 sektor, ya. Ada 12 elemen yang harus menjadi fondasi kesejahteraan sosial yang harus difokuskan. Yang pertama kesehatan, kemudian food, makanan, water, air baku, kayak gitu. Kemudian edukasi, pendidikan, networking, housing, perumahan, income, and work, jadi pendapatan dan penyediaan lapangan kerja, kayak gitu, kesetaraan gender, pemerataan sosial, voice, political, ya, jadi suara politikus gitu harus bersuara di situ mewakili masyarakat, kayak gitu, dan penegakan hukum. Kayak gitu. Jadi ada 12 sektor yang harus menjadi fokus. Nah, terus bagaimana nih tipsnya untuk yang baru lulus ya? Kayak gitu. Sementara proyek-proyek tata ruang sekarang banyak dipending. Mungkin 70%, 80% itu dipending gitu. Batal semua gitu, nggak dikerjakan. Akhirnya kan sekarang banyak yang kurang job gitu. Jadi tidak ada pendapatan. Untuk yang sudah bekerja saja berkurang jobnya, apalagi yang baru lulus gitu ya. Nah, jadi kalau menurut saya Kang Mujib ini harus merubah strategi, Jadi jangan fokus hanya untuk mengejar bekerja di konsultan atau di PNS, mengejar pekerjaan tata ruang saja seperti itu.
tapi kita mencari peluang lain yang mudah dilakukan, yang dengan modal terbatas kita mudah melakukannya, dan itu bermanfaat juga menghasilkan uang, kayak gitu. Artinya apa? Memanfaatkan ruang-ruang virtual, gitu. Ruang virtual ini kan murah, ya, tapi bisa menghasilkan duit miliaran, kayak gitu. Seperti para YouTuber itu kan duitnya miliaran, kayak gitu. Mungkin Anda bisa nge-YouTube, ya. Kalau nge-YouTube Anda nyanyi itu orang sudah boring. Kalau nge-YouTube Anda ngikutin, bikin sandiwara lokal itu pun sudah boring. Atau Anda nge-YouTube ngikutin Mbak Im Wong, dari mana modalnya? Kayak gitu. Bisa Anda nge-YouTube, ya, ada nggak YouTube yang bicara tentang tata ruang, tentang kota, tentang apa? Sambil jalan lihat pasar di YouTube kan, sambil jalan lihat pedestrian di YouTube kan, sambil jalan ada kerumunan, nih tidak social distancing, secara tata ruang harusnya begini. Ya, itu nggak ada itu. Dan itu peluang untuk mendapatkan pendapatan. Banyak peluang sebenarnya, cuma memang kita harus sedikit saja kreatif dan meluangkan waktu. Iya, gitu. Meningkatkan kreativitas ya Bu ya. Terima kasih Ibu atas jawaban yang luar biasa, tips and triknya. Dan alhamdulillah sekarang di tengah-tengah kita sudah hadir Bapak Haji Agung Yensunsan. Assalamualaikum Bapak, bagaimana? Halo, Assalamualaikum Bapak, bagaimana kabarnya? Sudah bisa? Oh ini saya nih. Iya. Bagaimana kabarnya? Sehat Pak? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Oke. Dari para mahasiswa dan rekan-rekan sekalian mengenai kondisi normal ini. Karena sumber tujuh Ya, selamat. Kondisi Kabupaten Bandung. Nah, di kolom komentar sudah ada dari Bapak Tony juga ingin bertanya kepada Bapak. Bapak Agung, apakah bisa bantu fasilitasi mahasiswa PWK untuk kerja praktek atau tugas akhir di DPRD Kabupaten Bandung untuk atasi hambatan KP dan TA akibat COVID ini? Terima kasih, katanya Pak. Oh, meminta itu Pak, kerjasama untuk praktek atau tugas akhir di DPRD Pak. Di DPRD ya? Iya, bagaimana Pak tanggapannya? Oke. Ya, untuk KP nanti saya coba. Kalau Pak Planologi, ketika bicara pemerintahan paling cocok itu KP-nya itu di PUTR, di Sperkintan, dan Bapeda. Nah, itu kebetulan komisi yang jadi mitra kerja saya. Nanti saya coba komunikasikan dulu apakah memungkinkan atau tidak. Saya berharap bisa. Nah, nanti saya coba dialog dulu. Walaupun sekarang memang yang jadi tantangan itu Pak Tony Judiantono, kita Kabupaten Bandung masuk klaster kuning lagi. Dulu udah biru nih, biru apa hijau ya? Tiba-tiba kuning lagi gara-gara kasus Kota Bandung. Puskesmasnya ada 30 nakes positif dan nakesnya itu orang Kabupaten Bandung. Nah, nanti saya coba komunikasikan dulu. Kalau di DPRD, kegiatan kita untuk KP apa ya misalnya? Misalnya kalau ada mengikuti proses penganggaran atau kegiatan di komisi mungkin saja. Kalau saya mah dengan senang hati ada kawan-kawan planologi biar saya juga bisa
review kembali belajar planologi ke adik-adiknya. Paling begini, secara pribadi saya senang dan berharap ada kawan-kawan adik-adik dari Unisba, KP dan TA di apalagi TA ya, itu kan penelitian, hasil penelitiannya bisa digunakan juga harusnya kalau pemerintahnya cerdik mah untuk jadi argumentasi kajian mereka. Saya berharap bisa, tapi kasih waktu dulu, mungkin saya nanti coba komunikasikan dulu dengan pimpinan yang ada di pemerintahan. Gitu Pak Tony. Oke. Baik, Bapak Tony mangga mungkin mau menanggapi langsung secara langsung kepada Bapak. Baik, terima kasih Pak Agung. Ya, Pak saya ini dosen di PWK Unisba. Saya juga sama dari TP2. Oh, masalah. Ya, mungkin sama-sama dengan Pak Rosakbar, gitu ya. Oh ya, kemarin baru meninggal ya Pak ya? Iya, betul. Ya Pak. Ya, oke. Jadi maksud kami gini, tadi menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Agung. Jadi mungkin rekan-rekan mahasiswa ini pengen ngambil KP yang berkaitan dengan kebijakan publik atau bagaimana pengambilan keputusan di DPRD. Saya kira itu kan menarik sekali gitu ya, yang tidak banyak kita tidak dapatkan justru di ruang kuliah gitu. Jadi kalau di Bapeda, di PU atau apa itu saya kira sudah umum lah ininya. Justru kami yang diharapkan proses-proses yang tadi disampaikan oleh Pak Agung itu yang bisa diturunkanlah kepada rekan-rekan mahasiswa kami. Terima kasih Pak Agung. Ya. Oh iya Pak, insya Allah Pak, nanti saya coba komunikasikan ya Pak. Jadi fokusnya di DPRD aja ya? Ya betul Pak. Ya, betul. boleh. Ya. Insya Allah Pak. Ya. Baik. Ada lagi yang mau disampaikan Pak Tony? Enggak, cukup. Oke, cukup. Ya. Terima kasih banyak Pak Tony. Ibu Nia mungkin selamat datang kembali. Ibu, mungkin ada yang mau disampaikan kepada Bapak Agung mungkin Ibu Nia? Iya, Pak Agung, hatur nuhun tiasa ngisi materi di webinar HTPL ini. Kami sangat senang dan mudah-mudahan ke depan bisa bekerja sama. Kebetulan saya juga membimbing mahasiswa yang penelitiannya tentang pengambilan keputusan di DPRD, cuma di DPRD Kabupaten Bandung Barat dan kesulitan mengambil data kayak gitu. Kalau misalnya memungkinkan dan Pak Agung bisa, mungkin bisa dipindahkan lokasinya ke Kabupaten Bandung gitu, sehingga memudahkan untuk pengambilan data. Jadi penelitiannya mengenai bagaimana peran DPRD dalam mengeksekusi keputusan-keputusan perencanaan pembangunan di daerah gitu. Perannya seperti apa, kayak gitu. Jadi lebih banyak ke nantinya itu ke wawancara kayak gitu. Wawancara. Bu Nia, kalau saya pribadi mah ada seandainya kalau masalah data sih ya harusnya sih udah nggak zaman ya, data susah didapatkan karena kalau yang bersifat publik mah harus dipublish. Nah nanti paling mungkin yang di KBB-nya nggak ada anak plano kali ya, jadi tidak mengerti spirit kita gitu. Mungkin. Jadi kalau seandainya ya kalau mau dipindah ataupun bareng saya misalnya nanti tuh kayak saya perannya bagaimana ya Bu ya? Bukan diwawancara. Oh nggak masalah kalau saya diwawancara, saya buka semuanya. Ya. Gitu kan. Mau jadi, yang undercover juga boleh. Mungkin satu komisi satu orang gitu. Oh bisa. Nah kebetulan di Kabupaten Bandung itu kalau mau yang enak-enak, anak mudanya kita per komisi itu ada anak muda yang under 40. Nah, nanti saya temuin ke beliau-beliau. Ya silakan mungkin nanti bisa lewat Kang Septian dibicarakan. Kang Septian rumahnya dekat saya Bu, tetangga. Oh gitu. iya. Insya Allah apa yang bisa saya bantu Bu Nia. Gitu. Hatur nuhun Kang Agung. Kami baik. Terima kasih. Pak Kades Septian deh. Pak Kades. Tuh, kampanye dari Serang nih, Pak Kades. Terima kasih Bu Nia. Sudah ada yang mau disampaikan lagi Bu? Sudah. Sudah cukup baik. Tadi untuk Teh Zidni Alma, mungkin tadi mau bertanya, tadi sudah mengacukan tangan Teh Zidni. Halo? Halo Teh Zidni? Mungkin tidak jadi ya, mungkin ya. Nah, ini mungkin satu pertanyaan lagi saja Pak Agung sebelum kita menutup acara kita hari ini agar mempersingkat waktu juga. Ya, pertanyaannya masih sama dari Teh Zidni Alma. Sebaiknya
Oh ya, sebelumnya yang lain ada yang mau bertanya lagi atau tidak? Kalau Untuk yang misalnya Mas Kiram tuh. Mas Kiram, silakan Mas Kiram jika ingin bertanya. Dulu ya. Enggak, langsung saja. Boleh dinyalakan juga Cek. kameranya. Cek. Udah aktif? Oke. Kedengeran? Oke, Pak. Ya. Sinyalnya luplep. Mantap. Positif. Oke, sip. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat kepada dua narasumber webinar HMTPL, Ibu Nia Kurniasari STMT dan juga Pak Agung Yansuan STMUD. Yang terhormat kepada Kajur Prodi PWK Unisba, Pak Hanibur Burhanuddin STMT dan beserta jajaran dosen Prodi PWK Unisba. Dan yang saya cintai kawan-kawan HMTPL baik pengurus dan non pengurus yang hadir pada webinar HMTPL kali ini. Perkenalkan, nama saya Rifki Ramadan, dipanggil Mas Kiram ya, karena saya Jawa. Ya, sedikit nyeleneh sih pertanyaan saya. Sedikit nyeleneh sih pertanyaan saya untuk Pak Agung Yansuan, karena beliau seorang legislator di daerah. Pertanyaannya nyeleneh nih Pak. Mohon maaf nih. Gimana? Ya, menurut Bapak sebagai legislator di daerah, apakah RUU HIP diperlukan untuk mendukung pembangunan, terutama pembangunan di daerah? Terutama kan sekarang ini juga kan kita mau menyambut new normal juga gitu. Apakah penting gitu RUU HIP? Punten Pak, ini pertanyaannya nyeleneh banget dari saya karena saya geram juga sih ngelihat ininya. Iya, Punten Pak. Santai. Boleh langsung ditanggapi, Bapak? RUU HIP ya? Iya, tentang RUU HIP. Mungkin Bapak sedikit banyak mengetahui. Pancingan nih. Oke, Pak, saya ini baru reses kawan-kawan semua dari 3 titik baru beres tadi. Jadi beres reses sama Kang Septian langsung di booking untuk ngobrol santai. Jadi saya di reses itu sempat bilang kalau saya kecewa dengan beberapa fraksi yang mengusulkan rancangan undang-undang tersebut. Jujur saya belum baca detail ya, tapi dari poin-poinnya saya diskusi ada upaya-upaya menyesuaikan apa mereka menyebutnya haluan ideologi itu disesuaikan dengan visi misi salah satu parpol sahabat saya gitu. Dan saya merasa Indonesia ini bukan milik Bapak Soekarno ya. Indonesia ini bukan milik satu parpol saja. Indonesia ini milik semua warga negara Indonesia yang diakui sebagai warga negara. Ada beberapa poin yang menurut saya itu dirasa kita sebagai anak muda harus mulai peduli ya dengan politik ya. Makanya nih poin-poin yang saya sangat sesalkan itu kenapa harus mencoba ingin merubah Pancasila baik tersirat maupun tersurat menjadi ekasila trisila, dimampatkan kembali gitu kan. Seperti itu satu yang saya kecewakan. Memang yang sekarang ini kurangnya di mana gitu. Sejauh ini kan banyak kawan-kawan saya di partai politik, maaf nih jadi rada politis ya. Kawan-kawan saya di partai politik lain tuh udah berkoar-koar saya Pancasila atau ya gitu mah saya ekasila weh sekalian. Saya trisila gitu, tong Pancasila. Seperti itu. Saya sangat kecewa, apalagi saya mendengar juga fraksi Golkar nih yang di pusat nanda tangan nih. Wah, ini mah pengen saya rukiah ini weh yang di pusatnya nih. Nah, Idul Kurban penyembelihan sebentar lagi ya. Tapi yang pasti saya nggak sepakat dengan RUU HIP itu. Apalagi ada poin berketuhanan yang berkebudayaan. Budaya itu makhluk, sementara Allah bukan makhluk. Allah itu kholik, al-kholik yang menciptakan. Saya rasa itu tidak pantas makhluk dengan al-kholik disandingkan. Itu level yang berbeda. Budaya itu ya budaya gitu kan. Ya Allah gitu. Allah dengan firman-Nya, Allah dengan utusan-utusannya yang ada risalah-risalahnya yang mereka bawa, yaitu spesialisasinya di sana. Budaya itu produk-produk interaksi sosial yang muncul setelah ada di bawah turunan firman-firman dan risalah. Ini kita mungkin ada yang beda pendapat atau sama ya. Pendapat saya
kita udah final menurut TAP MPRS bahwa komunisme memang tidak, dan saya bahwa tidak cocok untuk diterapkan di Indonesia. Dan bicara demokrasi pun sebetulnya kalau menurut saya agak nggak cocok-cocok amat yang Indonesia. Kenapa? Karena yang paling pas untuk Indonesia itu ya asas Pancasila. Sebaik-baik mengambil keputusan itu dengan musyawarah mufakat, bukan dengan voting ya, suara terbanyak seperti konsep demokrasi yang disampaikan. Jadi pendapat saya kurang sepakat, dan saya berharap itu tidak jadi, apalagi dimunculkannya di tengah-tengah huru-hara pandemi COVID seperti ini. Saya berharap kawan-kawan juga mulai bisa mengkaji lebih dalam lagi tentang haluan ideologi kita, dan yang pasti Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya. Gitu kawan-kawan. Pendapat saya mah ya. Bagaimana Mas Kiram? Sudah paham? Gini, mau menyampaikan aja sih, kalau kawan-kawan butuh draftnya untuk RU HIP, saya punya, ntar saya share melalui Arda atau enggak, saya kasih ke Ceptian. Mangga yang mau minta ke ini aja, PC aja saya atau ke Arda atau ke Ceptian. Terima kasih Pak. Ya bro. Oke, baik. Semangat Pak. Siap. Terima kasih banyak Mas Kiram untuk pertanyaannya, luar biasa ya. Itu out of the box sebenarnya pertanyaannya, tapi mantap. Sudah, karena mungkin waktunya juga sudah terlalu sore Pak. Takutnya Bapak juga masih banyak urusan lagi, dan ya sudah lama juga lah ini berlangsung. Mungkin sesi tanya jawab kita cukupkan lagi saja sampai di sini. Terima kasih banyak kepada Bapak Haji Agung Yusuan. Terima kasih Pak. Kang Arda boleh pesan sedikit? Oh boleh, mangga Pak. Kang Arda boleh pesan sedikit? Saya punya akun media sosial, jadi promosi ya. Namanya Agung Yansusan di Facebook dan Instagram. Di sana saya posting terkait. Jadi saya mau nurutan Ahok tuh, kalau rapat direkam gitu. Oke. Ada rekaman-rekaman rapat, maka di-download buat dipelajari, maka disimak. Namanya Agung.Yansusan. Tolong di-follow saja, tapi nggak ada giveaway nih sayanya. Giveaway-nya paling ini, giveaway-nya liburan ke Cina, Wuhan kalau mau. Waduh, nanti aja deh Pak kalau ke Wuhan Mas. Kalau udah beres. Baik, terima kasih Bapak, terima kasih. Untuk peserta, untuk rekan-rekan, jangan lupa di-follow tadi yang akunnya Bapak Agung Yansusan ya. Terima kasih kepada Bapak Agung telah berpartisipasi, telah memaparkan materi, dan menjawab pertanyaan dengan sangat lugas dan mantap. Dan terima kasih kepada Ibu Nia Kurniasari. Ibu, terima kasih banyak Ibu. Sami-sami. Sudah menyampaikan materi juga dengan sangat luar biasa. Dan terima kasih juga buat rekan-rekan yang sudah ikut meramaikan acara dari awal sampai akhir. Dan akhir kata, saya Zulfikar Arda pamit, mohon maaf apabila ada kesalahan. Setelah ini acara akan saya kembalikan lagi kepada Saudari Hana. Saya kirim e-book Arda. Oh, yang ini ya Bu ya? Di chatnya saya kirim e-book yang Download Ekonomi. Oke, siap. Nanti mungkin buat rekan-rekan boleh nanti di-download aja di kolom komentar supaya menambah wawasannya mengenai Download Ekonomi. Terima kasih banyak Ibu ya. Terima kasih. Dan untuk itu acara saya serahkan kembali kepada Saudari Hana Syarifah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Zulfikar Arda yang telah memimpin proses jalannya materi ini. Dan narasumber kita juga terima kasih dari Kang Agung Yansusan dan Ibu Nia Kurniasari atas waktunya. Karena waktu sudah menunjukkan jam 4:47, maka webinar pada sore hari ini telah berakhir. Dengan catatan tambahan, karena sudah di akhir acara, pemberitahuan sertifikat akan dikirim ke email masing-masing peserta. Kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk seluruh peserta dan semuanya yang sudah mengikuti berjalannya acara hingga akhir ini. Semoga dapat bermanfaat. Saya Hana Syarifah Firdaus, selaku pembawa acara. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dosen sepuh karena di sepuh. Assalamualaikum. Salam.